Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sirup. Nah, apa sih itu sirup? Kita langsung bahas apa yang dinamakan dengan sirup. Sirup di sini adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa, di mana kadar sakarosanya itu tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Kemudian kita masuk ke pembuatan sediaan sirup. Untuk membuat suatu sediaan sirup, yaitu kita tinggal panaskan dan tambahkan gula. Jika perlu, didihkan hingga larut. Kemudian ditambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang kita inginkan. Kemudian buang busa yang terbentuk, lalu diserkai. Cairan untuk sirup ini dapat dibuat dari yang pertama aqua destilata, yaitu untuk sirup simplek. Yang kedua, hasil-hasil penarikan dari bahan dasar, yaitu ada maserat, misalnya untuk sirupus rei, kemudian perkolat, ini misalnya sirupus sinamomi, hasil penarikan kolatura, misalnya sirupus sene, kemudian penarikan dari bahan sari buah, misalnya ruby idei. Kemudian cairan untuk sirup itu dapat juga dibuat dari larutan atau campuran larutan bahan obat, misalnya medilazini hidrokloridi sirupus atau sirup-sirup dengan nama paten, misalnya yang mengandung campuran vitamin. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sirup itu antara lain, yang pertama, pada saat pembuatan sirup dari Simlicia yang mengandung glikosida antrakinon, itu perlu ditambahkan Na2CO3 sejumlah 10% dari bobot Simlicianya. Kemudian yang kedua, jika kecuali dinyatakan lain pada pembuatan sirup Simlicia untuk persediaan, itu ditambahkanlah metil paraben 0,25%, B per V atau pengawet lain yang cocok. Nah, metil paraben ini adalah sebuah pengawet, memiliki nama lain nipagin. Kemudian yang ketiga, kadar glukosa dalam sirup pada suhu kamar itu maksimum 66% sakarosa. Jika lebih tinggi, maka akan terjadi pengkristalan. Tetapi jika kadarnya lebih rendah dari 62%, sirup ini akan mudah ditumbuhi mikroba atau jamur. Kemudian yang keempat, perlu diketahui bahwa bobot jenis sirup itu kira-kira 1,3. Sedangkan bobot jenis air itu adalah 1. Jadi, bobot jenis sirup lebih besar daripada bobot jenis air. Karena bobot jenis sirup lebih besar, maka jika sirup dimasukkan ke dalam air, maka sirup akan berada di bawah air. Kemudian yang kelima, pada penyimpanan, sirup ini dapat terjadi inversi sakarosa, yaitu pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, jika sirupnya bereaksi asam, inversi akan terjadi lebih cepat. Kemudian yang keenam, nah, untuk pemanasan dalam sirup itu sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan terbentuknya gula invert. Apa sih gula invert itu? Nah, gula invert ini adalah gula yang terbentuk karena penguraian sakarosa yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Nah, gula invert ini tidak dikehendaki dalam sediaan sirup karena lebih encer sehingga mudah berjamur dan berwarna tua atau terbentuk karamel, tapi dapat mencegah terjadinya oksidasi bahan obat. Kemudian yang ketujuh,
Pada sirup yang mengandung sakarosa 62% atau lebih, sirup ini tidak dapat ditumbuhi jamur meskipun jamur tidak mati. Kemudian yang kedelapan, jika kadar sakarosa turun karena inversi, maka jamur dapat tumbuh. Sirup yang diminta untuk diencerkan dengan air dalam resep juga dapat ditumbuhi jamur. Kemudian yang kesembilan, untuk mencegah sirup tidak membusuk dapat ditambahkanlah bahan pengawet. Contohnya adalah nipagin atau tadi disebut dengan metil paraben sebanyak 0,25%. Kemudian yang ke-10, kadang-kadang gula invert ini dikehendaki. Misalnya dalam pembuatan sirup iodetyferosi. Hal ini terjadi karena sirup itu merupakan media yang mereduksi, sehingga mencegah bentuk Fero menjadi bentuk Feri. Gula invert dalam hal ini dipercepat pembuatannya dengan memanaskan larutan gula dengan asam sitrat. Kemudian yang ke-11, jika hasil penyarian mengandung zat yang mudah menguap, sakarosa dilarutkan dengan pemanasan lemah dan dalam botol tertutup. Seperti pada pembuatan Thimisirupus, Thymicompositus sirupus, dan Aurantii cortisisirupus. Tetapi untuk Cinnamomisirupus, sakarosa dilarutkan tanpa pemanasan. Kemudian yang terakhir nomor 12, tujuan penyerkaian pada sirup itu adalah untuk memperoleh sirup yang jernih. Nah, untuk mendapatkan sirup yang jernih, yaitu sirup dapat dijernihkan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu menambahkan kocokan putih telur segar ke dalam sirup, kemudian dididihkan kembali sambil diaduk sehingga zat putih telur akan menggumpal karena panas. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menambahkan bubur kertas saring, kemudian dididihkan dan disaring. Maka kotoran sirup akan melekat pada kertas saring. Kemudian kita masuk ke pengemasan dan penyimpanan sirup. Cara memasukkan sirup ke dalam botol atau pengemas itu penting untuk kestabilan sirup dalam penyimpanan. Nah, supaya awet atau tidak berjamur, itu sebaiknya sirup disimpan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, sirup yang sudah dingin disimpan dalam wadah yang kering. Akan tetapi, saat pendinginan ada kemungkinan terjadinya pencemaran, sehingga terjadi juga penjamuran. Kemudian yang kedua, mengisikan sirup panas-panas ke dalam botol panas sampai penuh sekali, sehingga ketika disumbat dengan gabus terjadi sterilisasi sebagian gabusnya. Kemudian sumbat gabus dicelup dalam lelehan parafin solidum sehingga sirup terlindung dari pengotoran udara luar. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara sterilisasi sirup. Nah, dalam hal ini harus diperhatikan apakah pemanasan selama 30 menit ini tidak akan mengakibatkan terbentuknya gula invert. Nah, cara ini merupakan cara terbaik dalam menyimpan sediaan sirup. Kemudian sirup ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk. Kemudian kita masuk ke kegunaan dari sirup. Nah, dalam ilmu farmasi, sirup banyak digunakan karena dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sirup itu dapat berfungsi sebagai obat, misalnya pada Chlorpheniramine maleatis sirupus. Yang kedua, sirup ini dapat berfungsi sebagai korigen saporis, yaitu bahan yang memperbaiki rasa. Misalnya ada sirup Simplex. Ini memberikan rasa manis.
Kemudian yang ketiga, sirup ini dapat berfungsi sebagai korigen odoris, yaitu memperbaiki bau dari sediaan obat. Misalnya sirup aurantii. Ini adalah sirup jeruk manis. Jadi baunya nanti akan seperti jeruk. Kemudian yang keempat, sirup dapat berfungsi sebagai korigen koloris, yaitu memperbaiki warna dari sediaan. Misalnya sirupus reudos dan sirupus rubiidei. Kemudian yang terakhir, sirup dapat digunakan atau berfungsi sebagai pengawet. Misal pada sediaan dengan pembawa sirup, karena konsentrasi gula yang tinggi itu akan mencegah pertumbuhan bakteri. Beberapa contoh sediaan sirup itu antara lain ada Feroci iodii sirupus, kemudian sirupus simplex atau yang disebut dengan sirup gula, kemudian ada aurantii sirupus atau sirup jeruk manis, kemudian ada sirupus timi atau sirup timi. Sedangkan sirup yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 3 itu antara lain ada yang namanya chlorpheniramine maleati sirupus. Yang kedua ada ciproheptadine hidrochloridi sirupus. Yang ketiga ada dextromethorphan hidrobromidi sirupus. Yang keempat ada piperazine citratis sirupus. Kemudian yang kelima ada prometazine hidrochloridi sirupus. Kemudian yang keenam ada metidilazine hidrochloridi sirupus. Kemudian ada sirupus simplex. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi sirup yang bisa saya berikan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat WA ataupun Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.